Halo, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini nih, kita bakal fokus banget ke bab 5 dari materi yang Anda bagikan. Feel Good Productivity. Judulnya aja udah kuat ya, menemukan keberanian. Kenapa ini penting buat Anda? Karena ya seperti dibahas di sini, rasa takut itu salah satu penghambat emosional terbesar lah, selain ketidakpastian. Bisa bikin kita nunda-nunda, merasa jelek soal diri sendiri, ujung-ujungnya ya macet kemajuannya. Nah, jadi penasaran nih, seberapa sering sih sebenarnya rasa takut ini kayak menyabotase kita gitu tanpa kita sadar penuh mungkin? Wah, kalau dari materi ini, dari set psikologi ya, jawabannya sering banget. Rasa takut ini kan dia itu ngaktifin amigdala di otak kita. Semacam detektor ancaman gitulah. Itu normal sebenarnya buat bertahan hidup. Tapi ya itu, dalam konteks kerjaan modern atau proyek kreatif, respons ini seringnya malah ngehambat. Bisa bikin hormon enak kayak dopamin, serotonin seret. Terus pikiran jadi nggak jernih. Contoh ekstremnya ya si Alex Honnold itu, pendaki free solo. Oh iya, yang itu ya. Iya, yang amigdalanya katanya kurang aktif. Makanya dia bisa nekat gitu tanpa rasa takut yang melumpuhkan kayak kita kebanyakan. Jadi buat kita yang amigdalanya normal nih, takutnya muncul dalam bentuk yang lebih sehari-hari gitu ya. Kayak ragu mau ngelamar kerja atau aduh ngeri mau presentasi gitu. Persis, ragu-ragu ngelamar kerjaan idaman, cemas sebelum ketemu banyak orang, atau nunda nulis atau bikin sesuatu karena takut gagal, takut dikomentarin orang. Itu semua bisa jadi wujudnya. Oke, oke, menarik nih. Berarti langkah pertama yang paling fundamental kayaknya yang ditekankan banget di bab ini ya ngenalin dulu si rasa takut ini ya. Gimana caranya biar kita lebih ngeh gitu sama kehadirannya. Betul sekali. Pengenalan itu kuncinya. Di sini dibilang knowledge is power, gitu kan. Kita perlu tahu dulu apa sih yang lagi kita hadapin sebenarnya. Soalnya sering banget kita nutupin pakai alasan lain. Kayak ceritanya penulisnya si Ali Abdal itu ya. Dia kan butuh 7 tahun buat mulai YouTube channelnya. Kirain awalnya karena perfeksionis, pengen videonya wah gitu. Ternyata pas digali, Akarnya takut ya. iya. Takut gagal, takut dihakimi orang, takut gak cukup bagus. Gampang banget ya kita salah diagnosis perasaan sendiri. Sering banget itu, kita cenderung cari pembenaran yang kedengaran logis. Nah, buat bantu ngenalin ini, ada eksperimen satu di sini. Melabeli emosi atau effect labeling. Intinya, yang ngasih nama spesifik ke emosi yang lagi dirasain. Ada studi menarik soal orang yang takut laba-laba, arachnophobes. Mereka diminta deketin tarantula. Ada beberapa grup, nah grup yang diminta nyebutin secara spesifik emosi mereka, contohnya, saya cemas, agak jijik lihat laba-laba buluan ini, takut dia loncat, ternyata mereka bisa maju lebih dekat dan ngerasa lebih pegang kendali setelahnya. Wah, cuma dengan ngasih nama gitu aja, cengkeramannya bisa kurang. Kedengerannya simple, tapi kok kayaknya kuat ya efeknya. Iya, kekuatannya di kesadaran itu. Jadi ada sedikit jarak psikologis gitu. Pas kita bisa ngomongin, rasa takutnya jadi kayak objek yang bisa kita lihat, bukan sesuatu yang nguasain kita sepenuhnya. Tapi ya itu, ngenalinya sendiri kadang nggak gampang. Bener juga. Seringnya kan alasannya logis di depan. Oh, belum mulai bisnis soalnya idenya belum matang. Atau belum nulis, waktunya nggak ada. Nah, bab ini nyaranin, pas Anda lagi nunda sesuatu, coba tanya jujur ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya takutin di sini? Gali terus, asalnya dari mana takut ini? Dari dalam diri sendiri, me reasons, ragu sama kemampuan, atau dari luar, them reasons, khawatir omongan orang. Terus, selain nge-labelin emosi saat ini, ada lagi eksperimen 2, buang label negatif. Ini nyambung ke labeling teori. Konsepnya dari Howard Becker, intinya label yang kita kasih ke diri sendiri atau orang lain kasih ke kita, itu bisa jadi self-fulfilling prophecy. Ramalan yang kejadian sendiri gitu ya. Ya. Kalau kita terus-terusan bilang, saya emang pemalas, atau saya emang payah deh kalau presentasi, ya kita cenderung bakal bertindak sesuai label itu. Wah, ini penting banget disadari. Jadi kalau kita udah kebiasa bilang saya ini penunda kronis, malah jadi makin nunda beneran ya. Bisa jadi lingkaran setan dong. Tepat, identitas yang kita yakini tuh ngebentuk tindakan kita loh. Solusinya, ya ubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Jangan bilang saya adalah penunda, tapi mungkin saya lagi nunda sekarang, atau saya ngerasa pengen nunda. Oh, dipisahin ya antara diri kita sama perilakunya. Betul, pisahin identitas dari perilaku sesaat.
Lebih bagus lagi, fokus ke identitas yang lebih positif atau netral. Kayak, saya orang yang lagi belajar ngatur waktu, atau saya orang yang bisa kok nyelesain tugas walau kadang perlu usaha lebih. Ganti labelnya, pelan-pelan perilakunya bisa ikut berubah. Oke. Jadi setelah kita lebih sadar, kenal sama si takut, sama label-labelnya, terus apa nih? Gimana caranya biar rasa takut ini jadi lebih kecil, nggak terlalu ngegedein gitu rasanya? Nah, abis ngenalin, kita masuk ke strategi buat ngurangin intensitasnya. Ada dua cara utama nih. Pertama, dapat perspektif yang benar. Kedua, otak-atik persamaan percaya diri. Ingat cerita Peter Dilio yang selamat dari pesawat jatuh itu? Iya, yang di gunung itu kan? Betul. Psikolog survival bilang cuma 10-20% orang yang bisa mikir jernih pas stres berat kayak gitu. Ini nunjukin betapa gampangnya perspektif kita buyar kalau udah dikuasai takut. Nah, buat ngelatih perspektif, ada eksperimen 3, aturan 10-10-10. Ini teknik cognitive reappraisal. Usaha sadar buat nilai ulang situasi biar emosinya nggak negatif-negatif amat. Kita kan sering catastrophizing ya. Dilebih-lebihin gitu ya? Iya, nganggap konsekuensinya bakal parah banget. Gagal wawancara rasanya karir tamat. Ditolak gebetan rasanya dunia runtuh. Nah, aturan 10-10-10 ini bantu mecah itu pakai 3 pertanyaan simpel soal hal yang ditakutin. 1. Gimana dampaknya dalam 10 menit lagi? 2. Gimana dampaknya dalam 10 bulan lagi? Bukan minggu ya, di buku 10 bulan. 3. Gimana dampaknya dalam 10 tahun lagi? Ah, iya 10 bulan, oke. Jangka pendek, menengah, panjang ya. Kalau dipikir-pikir, bener juga sih. Banyak hal yang sekarang bikin stres, kayak presentasi agak belepotan dikit, atau salah kecil di kerjaan, mungkin 10 bulan lagi udah nggak penting, apalagi 10 tahun. Udah lupa kali ya. Bisa bantu ngelihat skala masalahnya ya. Tepat. Biar nggak kejebak sama fokus jangka pendek otak kita. Nah, strategi kedua buat ngurangin takut itu lewat eksperimen 4. Persamaan kepercayaan diri. Konsepnya gini, percaya diri sama dengan kemampuan yang dirasa dibagi standar yang dibutuhin buat mulai. Oke. Kalau hasilnya di atas 1, kita pede. Kalau di bawah 1, kita ragu, takut nggak bisa. Nah, buat naikin pede atau ngurangin ragu, kita bisa naikin kemampuan yang dirasa, ya belajar, latihan, gitu. Tapi ada cara lain yang sering kelewat. Kita bisa nurunin si standar yang dibutuhin buat mulai aja. Wah, ini menarik. Jadi nggak harus nunggu ngerasa jago dulu baru mulai, tapi malah nurunin ekspektasi awal biar gampang langkahnya. Ini melegakan banget sih dengarnya. Soalnya seringkali standar ketinggian itu yang bikin takut mulai. Persis. Pesan utamanya tuh, mulai aja, nggak usah nunggu sempurna dalam waktu dekat. Gitu. Jangan nunggu badan berotot dulu baru ke gym. Jangan target draft pertama novel harus langsung menang award. Turunin aja standar buat langkah pertamanya. Lakuin aja, gitu ya. Lakuin aja, biarpun ngerasa masih jelek awalnya. Kemajuan itu datang dari ngulang terus, bukan dari sempurna sekali jadi. Kalau kita bisa nerima ketidaksempurnaan awal ini, tekanan sama takutnya bisa banyak berkurang. Oke, sip. Kita udah bahas cara ngenalin, terus ngurangin kekuatannya. Tapi kan kadang kita tetap harus maju nih, ngelakuin sesuatu walaupun takutnya masih ada. Apalagi kalau takut dinilai orang lain. Kayak contohnya Adele itu Ban, harus manggung depan ribuan orang walau gugup. Atau kita pas presentasi penting. Gimana bab ini ngajarin cara ngatasin takut pas momen kayak gitu? Ya, ini langkah berikutnya ya, dari ngurangin takut jadi berani buat bertindak. Ini sering nyangkutnya ke gimana kita lihat diri sendiri di mata orang lain, dan yang paling penting, di mata kita sendiri. Eksperimen 5 itu soal ngelawan efek sorotan, spotlight effect. Efek disorot gitu ya? Betul. Riset psikologi sosial, kayak studinya Thomas Gilovich, yang pakai kaos Barry Manilow itu, nunjukin kalau kita tuh cenderung lebay ngira seberapa banyak orang merhatiin penampilan kita, kesalahan kita, atau hal aneh tentang kita. Kayak cerita penulisnya lagi ya, pas dia ngejokes garing di pasta temennya, malunya setengah mati, ngerasa semua orang ngeliatin, ngehakimin. Pas cerita ke temen lain yang ada di situ juga, si Catherine. Temennya malah nggak ngeh ya. Iya, si Catherine malah nggak inget ada momen jokes itu. Nyadarin banget ya, kita sering jadi pusat perhatian cuma di kepala kita doang. Bener banget. Kenyataannya, orang lain tuh kebanyakan sibuk mikirin urusan mereka sendiri. Jadi, salah satu mantra di bab ini tuh dalam arti positif ya, nggak ada yang peduli sebanyak yang kamu kira. Hahaha, agak nyelekit tapi bener juga ya.
Peduli-peduli amat kalau tulisan blog awalmu berantakan. Nggak ada yang ngejudge kamu selamanya karena baru mulai belajar dansa. Kesadaran ini bisa bebasin banget dan motong penundaan gara-gara cemas sosial. Itu benar-benar bisa bikin plong sih. Tapi gimana kalau situasinya lebih berisiko, di mana penilaian orang lain emang ada efeknya? Atau takutnya udah kuat banget sampai mantra, nggak ada yang peduli aja nggak cukup? Kayak Adele tadi, atau pas pidato penting gitu. Nah, buat situasi gitu, pas taruhannya lebih tinggi atau takutnya lebih kuat, bab ini nawarin eksperimen 6, efek Batman. Nama ini dari studi Rachel White soal anak-anak TK. Ternyata mereka lebih fokus dan tekun ngerjain tugas ngebosenin pas disuruh pura-pura jadi karakter idola mereka, kayak Batman, Dora, atau Rapunzel. Oh, jadi kayak minjem karakter gitu ya? Iya, dengan ngambil personal lain, mereka kayak dapat jarak psikologis dikit dari diri mereka sendiri dan tantangannya. Jadi idenya, kita bisa minjem keberanian atau sifat lain dari sosok idola kita. Gimana cara terapinya buat orang dewasa biar nggak kerasa aneh gitu? Ya, tentu nggak harus pakai kostum beneran ya. Ini lebih ke ngadopsi mindset atau persona secara mental aja. Caranya kira-kira gini. 1. Tentukan tugas spesifik yang bikin kamu ragu atau takut. 2. Pilih sosok bisa tokoh nyata, fiksi, atau bahkan versi dirimu di masa depan yang menurutmu punya kualitas yang dibutuhin. Misal, pede, tenang, berani, disiplin. Contoh di buku kan dia bayangin jadi Profesor X pas butuh fokus nulis. Oke. 3. Secara sadar masuk ke persona itu pas mau atau lagi ngerjain tugasnya. Bayangin posturnya, cara ngomongnya, cara mikirnya. Ada juga yang pakai pemicu fisik kecil, kayak kacamata khusus atau jam tangan tertentu buat ngaktifin persona itu. Oh, kayak pengingat gitu ya? Iya, 4. Bisa juga ditambah mantra pendek yang nguatin, diulang dalam hati. Kayak, saya tenang, saya bisa, saya berani. Kedengaran klise mungkin, tapi ini bantu bikin jarak dari emosi negatif dan ngakses sumber daya mental lain. Menarik banget. Jadi ini kayak trik psikologis buat ngebohongin diri sendiri secara positif ya. Buat sementara lepas dari diri kita yang lagi takut, terus pakai identitas lain yang lebih siap ngadepin tantangan. Bisa dibilang gitu. Ini soal psychological distancing, bikin jarak psikologis. Sama kayak kalau kita ngomong ke diri sendiri pakai nama orang ketiga, kadang bantu ngatur emosi. Nah, ini mirip efeknya buat keberanian dan performa. Oke deh, kalau kita rangkum nih perjalanan kita di bab 5 ini, rasa takut itu beneran ada dan bisa jadi penghalang besar buat produktivitas yang enak. Tapi kita nggak harus nyerah. Kuncinya ya bangun keberanian secara aktif. Mulai dari mengenali si takut, kasih label, buang label negatif, terus mengurangi kekuatannya, pakai aturan 10-10-10, turunin standar awal, akhirnya belajar mengatasinya pas harus maju. Sadar efek sorotan itu nggak segede itu atau pakai efek Batman kalau perlu. Rangkuman yang pas banget. Dan satu hal lagi yang penting diingat, tujuannya bukan ngilangin takut sama sekali. Takut itu ada gunanya juga kan? Tujuannya itu ngembangin kemampuan buat tetap bertindak efektif meskipun lagi ngerasa takut. Keberanian di sini bukan berarti nggak ada takut, tapi bisa maju walaupun takutnya ada. Itu yang buka kunci produktivitas positif pas si takut coba ngunci kita. Wah, dalam banget pembahasannya dan banyak tips praktisnya ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak satu pemikiran terakhir atau pertanyaan gitu yang bisa Anda, pendengar kami, bawa pulang buat direnungin soal keberanian ini? Mungkin ini ya. Daripada nanya terus, gimana caranya biar nggak takut lagi? Coba deh ubah pertanyaannya jadi, tindakan berani apa sekecil apapun itu yang bisa saya ambil hari ini buat maju, walaupun saya masih ngerasa takut. Anggap aja keberanian itu kayak otot. Oh, kayak otot ya? Iya, nggak langsung jadi kuat kan? Perlu dilatih terus-menerus. Seringnya mulai dari yang ringan dulu, tindakan-tindakan kecil. Makin sering dilatih, ya makin kuat. Di ini, semoga ada satu atau dua ide dari bab 5 ini yang klik buat Anda dan bisa dicoba. Mungkin minggu ini bisa pilih satu eksperimen keberanian kecil buat dijalanin. Ingat, sesi ini dirancang khusus buat Anda dari materi yang Anda bagikan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.